Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2535 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayat 43. Di bawah perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin, firman Tuhan, haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada 2 mujizat besar yang dilakukan Rasul Petrus. Yang pertama, mujizat di mana Eneas yang sakit lumpuh sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur. Saudara, saya melihat Eneas ini menderita sakit stroke. Saudara yang dikasihi Tuhan, Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh, di tempat tidurnya dia tidak bisa melakukan aktivitas. Dia hanya tergantung pada belas kasihan orang. 8 tahun saya yakin dan percaya saudara, tulang-tulangnya sudah sangat keras. Dan dia
tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Saudara, Eneas yang sudah 8 tahun sakit lumpuh, stroke, mengalami mujizat dalam pelayanan Rasul Petrus. Amin. Yang kedua, mujizat yang dilakukan Rasul Petrus, perempuan bernama Tabita atau Dorcas yang dikenal orang baik, suka berbuat baik, suka bersedekah. Dia hanya sakit sebentar saja, lalu kemudian dia meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan proses mujizat terjadi kepada Eneas. Di ayat 34, perhatikan. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Haleluya. Saudara perhatikan bahwa proses mujizat Tuhan terjadi kepada Eneas. Petrus membangun iman dari Eneas. Kita tahu konteksnya. Petrus melayani orang-orang kudus, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang betul-betul mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mencemari hidup mereka dengan berbuat dosa. Mereka betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus datang kepada Eneas untuk membangkitkan imannya. Amin. Rasul Petrus mau memberikan pemahaman kepada Eneas bahwa betul dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia masih punya pengharapan. Pengharapannya itu hanya ada di dalam iman, percayanya kepada Kristus Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Eneas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara harus kuatkan iman saudara. Amin. Karena kalau kita punya iman, kita akan melihat mujizat, tanda-tanda heran akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang punya iman. Amin. Ada berapa banyak orang menyerah dengan keadaan? Saudara, orang yang punya iman, pasti dia percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Dan orang yang beriman, dia yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Eneas benar, dia sakit 8 tahun, dia lumpuh. Mungkin dia sudah tidak bisa bergerak. Kehidupannya sangat bergantung pada orang lain. Tapi minimal, dia masih punya iman. Itulah yang mau dibangun Rasul Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara harus kuatkan iman saudara. Saudara harus bangun iman saudara. Amin. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung ini, kepada pohon ini, untuk pindah ke laut, saudara. Gunung dan pohon itu akan taat kepada kita. Karena apa? Kita punya iman. Amin. Pertanyaannya, saudara masih punya iman enggak? Jangan sampai saudara sudah menyerah dengan keadaan. Saudara mungkin saat ini sudah berkata, aduh Pak Pendeta, saya sudah umur, saya sudah nggak mungkin dapat jodoh karena saya sudah usia lanjut dan sebagainya. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin sudah berkata, saya dengan pasangan saya sudah nggak mungkin bisa punya anak karena kata dokter ini dan itu, sehingga kami tidak mungkin bisa punya anak. Dan masih ada lagi kalimat-kalimat pesimis yang ada dalam pikiran dan hati saudara yang membuat iman saudara tidak bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang punya iman, dia akan melakukan hal-hal yang heran, ajaib. Dan bagi orang yang punya iman, tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalau saudara masih menganggap, wah ini mustahil Pak Pendeta, itu menandakan saudara tidak punya iman. Kalau saudara punya iman, maka saudara akan melihat iman saudara itu akan menembus kemustahilan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Tabita. Tabita atau Dorcas ini, dia sudah mati. Jadi imannya tidak perlu lagi dibangun. Karena apa saudara? Karena dia sudah mati. Saudara, yang dilakukan Petrus,
Petrus merendahkan diri. Dia datang kepada Tuhan, dia berlutut, dia berdoa karena Petrus sadar bahwa yang melakukan mujizat itu bukan Rasul Petrus, tetapi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat, lakukan apa yang seperti Petrus lakukan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berlutut, berdoa, minta kepada Sang Pembuat mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Petrus berdoa. Petrus meminta supaya Tuhan Yesus yang melakukan mujizat buat Tabita, buat Dorcas yang sudah terbujur kaku itu. Saudara perhatikan, Tabita atau Dorcas ini sudah mati. Dia sudah dimandikan, artinya dia memang sudah terbujur kaku. Semua orang sudah menangis. Semua orang sudah datang untuk berduka cita pada saat itu. Saudara perhatikan, Petrus mengusir semua orang yang datang, yang mau mengenang apa yang dilakukan Tabita semasa hidupnya. Dia buat kain ini, dia buat baju ini dan itu, saudara, yang membuat orang akan menangis. Saudara perhatikan apa yang dilakukan Petrus. Petrus mengusir mereka semua. Dan Petrus, dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri, dia berdoa, dia minta kepada Tuhan Yesus Sang Pembuat mujizat, supaya Tuhan Yesus melakukan mujizat buat Tabita. Dan benar saja, Petrus dengan imannya, dia mendoakan supaya Tabita bangkit, dan itu benar-benar terjadi. Amin, haleluya. Saudara perhatikan, Petrus dia melakukan banyak mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya mujizat itu masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara dan saya diberikan kuasa. Jadi saudara perhatikan, ketika kita hamba Tuhan, ada orang yang datang minta tolong kepada kita untuk dilayani, saudara jangan tunda-tunda. Saudara kerjakan, layani mereka. Amin. Karena kuasa Tuhan menyertai saudara. Saudara akan melihat melalui saudara, Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang heran dan ajaib. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Apa sih tujuan Tuhan mengadakan mujizat pada saat itu? Saudara, saya yakin dan percaya di balik mujizat, tanda-tanda heran dan ajaib terjadi itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, saudara, saya tangkap di sini supaya iman orang bertumbuh. Amin. Supaya orang-orang yang sakit, orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang kita layani, iman mereka bertumbuh. Amin. Itu tujuan dari mujizat, supaya orang semakin yakin lagi kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, tujuan dari mujizat, saudara perhatikan ayat 35 di sana dikatakan begini. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara, saya melihat di sini tujuan dari mujizat yang Tuhan karyakan kepada Eneas dan kepada Tabita, supaya orang yang menyaksikan, orang yang ada di TKP, orang yang mendengar cerita ini, mereka mengalami pertobatan. Amin. Mereka kemudian sadar bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah mengadakan mujizat, dan itulah momen mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, tujuan dari mujizat Tuhan kerjakan, karyakan dalam pelayanan Rasul Petrus pada saat itu, supaya orang banyak percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Saudara perhatikan ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi apa? Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari mujizat supaya banyak orang percaya
kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara, kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ada 2 mujizat besar terjadi dalam pelayanan Rasul Petrus. Eneas yang sudah lumpuh 8 tahun. Eneas mungkin sudah tidak bisa melakukan aktivitas, tapi minimal dia masih punya iman. Dia masih punya telinga yang mendengar firman, yang membuat imannya terus kuat dalam Tuhan, terus bertumbuh. Dan karena iman daripada Eneas, Eneas mengalami mujizat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar dari peristiwa di mana Tabita atau Dorcas ini sudah mati tapi dibangkitkan. Saya mau katakan saudara bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa untuk membangkitkan orang yang sudah mati itu bukan main-main, saudara. Itu memang betul-betul iman daripada Rasul Petrus itu luar biasa. Yang tadinya dia, saudara, menjadi orang yang mengkhianati Yesus. Waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Tapi saudara perhatikan, setelah dia menerima Roh Kudus, oh haleluya, Petrus dengan gagah berani memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang. Dan melalui pelayanannya, kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Makanya ketika kita pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah, kuasa Allah yang luar biasa itu akan menyertai kita. Kita akan berjumpa dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang sakit. Saudara sudah punya kuasa. Saudara bisa mendoakan orang itu dan mengalami Tuhan, mengalami kesembuhan. Saudara akan memiliki kuasa sama seperti Petrus yang bisa membangkitkan orang mati. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu terjadi karena iman. Makanya tujuan dari mujizat yang pertama, supaya iman orang yang melayani dan orang yang sakit, orang yang sudah tidak berdaya, iman mereka dibangun, iman mereka dikuatkan, sehingga mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Yang kedua kita belajar, tujuan dari mujizat supaya banyak orang bertobat, berbalik kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir kita belajar, tujuan dari mujizat Tuhan supaya banyak orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa menyerahkan pelayanan kami pada hari ulang tahun. Renungan pagi ini mengudara pada tanggal 20 Juni. Nanti Tuhan kami berdoa menyerahkan semuanya. Orang-orang yang sudah mensupport pelayanan ini, Tuhan balas dengan berkat-berkat surga. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.